Oke, baik. Saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kalau di tempat saya itu mendung. Saya nggak tahu di tempat teman-teman mungkin juga sama ya. Tapi mudah-mudahan ini tidak akan mempengaruhi kita, hatinya nggak mendung, pikirannya nggak mendung, tapi kita tetap seger ceria, apalagi hari ini kita akan berlatih kembali dengan Mas Yudi. Terima kasih Mas Yudi. Mas Yudi ini adalah founder dari Yoga Gembira. Untuk kesekian kalinya Mas Yudi berkenan untuk memberikan menjadi instruktur untuk yoga kita. Terima kasih sekali lagi Mas Yudi. Dan hari ini temanya adalah Yin Yang Yoga. Nah, ini kita menarik sekali ya. Monggo teman-teman jangan lupa untuk kameranya di-on-kan supaya kita bisa saling lihat, saling support. Tapi mohon audionya di-off-kan agar tidak terjadi distraksi suara ini nanti. Oke. Baik. Selama lebih kurang 1 jam seperti biasa kita akan beryoga dan nanti dilanjutkan dengan diskusi ya, tanya jawab dengan ada Mas Yudi, ada Mas Pata, ada Bri Ode di sini dan mungkin nanti akan hadir lagi di Arsi atau Mbak Ning Rumong. Baik, Mas Yudi, monggo silahkan dimulai latihannya. Oke, terima kasih Mbak dan Mas-mas semua di Jogja dan di tempatnya masing-masing. Tadi di Jogja mungkin mendung ya, di Jakarta juga tadi hujan. Tapi kayaknya segera agak terang. Mungkin juga nanti malam gelap dan besok ada hari lain. Begitulah roda kehidupan. Dan nah itulah juga hukum alam gitu, ada gelap, ada terang. Seperti juga yin yang ini. Jadi kalau teman-teman lihat di Jogja, mungkin kalau melihat ke utara ada Gunung Merapi. Itu Mas Sudar mungkin belakangnya Gunung Bromo itu. Kalau ada satu dari sisi ada matahari, satu sisinya di gunung itu kan kelihatan terang ya. Kita bisa jelas lihat itu. Terangnya, bentuknya, dan juga aktivitas di situ. Sementara di sisi yang lainnya yang di balik gunung itu gelap, nggak terlihat. Nah itu juga bisa dimaknai seperti yin yang itu. Bagaimana konteksnya dengan yoga? Kalau kita lihat ke tubuh kita ini, ya tubuh. Yang di luar ini kan jelas terlihat gitu ya, jelas terlihat. Nah, ini disebutnya kalau di dalam term yin yang yoga ini, yin yoga ini sebenarnya sebut sisi yang-nya jelas terlihat. Dan untuk melatihnya, yang terlihat ini ke atas permukaan ke kulit, di situ ada juga sedikit di bawah kulit ada otot. Nah, ini kalau kita melatih, menguatkannya perlu gerakan yang repetitif. Mungkin Mbak-mbak dan Bapak Ibu semua ada kenal adik Rai, supaya ototnya bulky gitu, nonjol-nonjol itu perlu latihan yang repetitif, seperti ngangkat dumbbell dan segalanya. Sementara yang di sisi dalam, jauh dari permukaan, lebih menuju ke tulang, ini perlu latihannya justru tidak di gerakan repetitif. Tulang seperti contohnya gigi gitu ya. Ini kan kalau kita memperbaiki struktur gigi, tidak lakukan di ontek-ontek, tapi didiamkan. Ya, pakai kawat gigi itu. Gerakannya statis. Demikian juga latihan yang di dalam, seperti tulang, saraf yang di dalam, tendon, fascia, itu bukan latihannya di gerakan repetitif, tapi stay lebih lama, didiamkan, di gerakan yang statis. Tujuannya untuk melatih otot-otot di dalam itu, ya. Tendon juga termasuk di situ, fascia. Nah, ini yang kita latihan ini dua-duanya, karena di tubuh kita ada unsur-unsur yang ada unsur yin-nya, ada unsur yang di luar,
untuk kita latih dengan menguatkan gerakan repetitif, dikencangkan. Tapi untuk yang di dalam yin ini, yin yoga, justru dikendurkan, dirilis, gerakannya menahan pose lebih lama. Tujuannya untuk menyehatkan sisi dalam, juga untuk melancarkan energi. For the sake chi flow. Nah, ini tujuan itu. Semuanya juga, tapi kita nanti latihan bersama-sama, karena seperti simbol yin yang ini, di dalam yin ada unsur yang-nya, karena di dalam latihan yang yoga yang biasa teman-teman semua latih ini, kan selain otot dikuatkan, tapi ada sisi satu saatnya juga kita perlu mengendurkan, tidak dikencangkan terus kan, nah, ada dikendurkan, di ekstensi otot-otot saraf-sarafnya. Demikian juga ketika kita melatih yin, ada unsur yang-nya. Seperti walaupun dikendurkan, seperti pasrahkan, tapi sedikit bergerak itu otot-ototnya mulai aktif lagi. Ya, sementara yang yoga aktif, dinamis, seperti Astanga atau Vinyasa itu kan flow itu dinamis, aktif. Nah, yin yang kita latih ini justru sebaliknya, dikendurkan, menahan pose-nya lebih lama, sekitar 3-5 menit, satu pose. Tapi sementara kita juga perlu latihan yang menguatkan otot-ototnya. Jadi kita latih bersama-sama, seperti juga alam semesta tadi, ada yang gelap, ada terang, ada yang dinamis, tapi ada juga yang pasif. Ini juga kita lihat diri kita sendiri, ya. Karena diri kita ini adalah gambaran juga dari semesta ini. Nah, ya, kadang-kadang latihan restoratif, latihan yang pasif ini kelihatannya sederhana, tapi melatih yang sederhana ini sulit memang. Seperti juga saya ingat ada kata-kata dari Johan Cruyff, legenda sepak bola dari Belanda, juga Barcelona, bilang bahwa yang terkenal juga dengan total footballnya ini, sepak bola itu sesungguhnya sederhana, tapi bermain sepak bola sederhana itu sulit. Demikian juga yoga, yang sederhana ini sulit, tapi sebenarnya yoga ini sederhana, tapi melakukan yoga yang sederhana sulit sekali. Nah, kita coba latih yang sederhana ini, sebelum pelan-pelan kita bergerak ke yang dinamis. Oke, kita mulai latihan kita. Kita mulai dengan hening dulu, untuk merasakan kehadiran utuh diri kita penuh 100% di sini, karena kita datang dari berbagai aktivitas sebelumnya. Dan kita benar-benar hadir utuh di sini. Ya, cari duduk yang paling nyaman, seimbang. Ya, rasakan bokong kita yang bersentuhan dengan matras dan lantainya. Sementara ditegakkan punggungnya, ya, kita akan melihat diri kita sendiri di depan layar, baik di laptop ataupun di handphone. Amati diri kita sendiri, sosok kita, ya, bahunya, leher, kepalanya, dan sadari di mana kita meletakkan tangannya. Pelan-pelan tutup matanya. Mulailah bernafas dengan normal dan natural, sebagaimana kita bernafas sehari-hari, pelan dan lembut. Biarkan sosok kita yang kita lihat tadi di layar ada di pikiran kita. Kalau objek, image, bayangan diri kita sendiri, pikiran mulai blur, menghilang, berganti pada objek yang lain,
Kembali sadari sosok kita sendiri itu tadi. Sadarilah juga keterhubungan kita dengan sekeliling kita lewat nafas. Karena udara yang kita hirup ini datang dari luar masuk ke tubuh kita, menghidupi sel-sel dan organ-organ di dalam tubuh kita sehingga sistem bekerja sebagaimana mestinya. Jantung menimbulkan listrik di dalam tubuh, menghantar darah oksigen ke bagian-bagian seluruh tubuh kita, mengenerate organ tubuh kita. Demikian juga ketika kita buang nafas, nafas akan kembali ke udara bebas, berinteraksi dengan sekeliling kita. Seperti juga organ di tubuh kita saling berhubungan, saling melengkapi, dan saling bertergantungan. Mulai juga dirasakan tubuh kita ada perubahan-perubahan kecil. Mungkin suhu tubuh kita lebih menghangat seiring dengan proses bernafas. Dan dengan nafas lebih ritmis, mungkin pikiran kita lebih tenang. Pelan-pelan dengan lembut buka matanya. Mari kita mulai bergerak dari yang paling sederhana, dari yin yoga dulu. Ya, bisa duduk seperti bertumpu begini. Kalau sulit, bisa duduk bersila, karena ini terkait dengan dari traditional Chinese medicine. Kita melakukan ini akan mengaktifkan meridian ginjal. Karena meridian ginjal ini, ya alirannya ini akan terkena situ. Mungkin teman-teman pernah ada yang melakukan atau di terapi akupunktur. Nah, titik-titik itu ada di jalur ini. Ini juga membuka ruang di persendian ankle. Bertahan pada posisi ini, cek setiap otot yang masih ada tegang, keras, usahakan untuk dikendurkan. Rasakan juga panggul yang menyentuh tumit, seperti seluruh badan kita masuk ke lantai, melewati panggul, melewati tumit. Biasanya ini bukan nomor magic, 3-5 menit satu pose. Nah, ketika ini, berada pada posisi ini, sadari juga pikiran kita yang mungkin bergerak dan batin kita, perasaan kita yang mungkin merasa tidak nyaman. Mungkin ada yang berpikir, kok lama sekali. Nah, ketika menyadari ini, itu juga bagian dari meditasi. Oke, sekarang pelan-pelan dicondongkan tubuhnya ke belakang, diangkat tumitnya. Ini akan lebih terasa. Dan juga ada terasa stretch di paha depannya.
Kalau terbiasa bisa letakkan tangannya rileks di atas paha. Diangkat sedikit lututnya. Kalau sulit, bisa tangannya di belakang, nggak apa-apa. Ada condong ke belakang badannya. Ini akan lebih terasa. Jadi rongga-rongga di sendinya lebih dibuka, sehingga memberi lebih leluasa bergeraknya energi. Agak terasa di paha depannya, dan mungkin juga terasa di punggung belakangnya. Oke, bertahan sebentar. Kembali ke posisi semula, kita sekarang tiduran telungkup. Telungkup seperti kobra, ini namanya pyramid pose. Ya, lurus kakinya ke belakang, jari-jarinya poin ke belakang, sikunya di bawah bahu, lengan bawah, telapak tangan flat di lantai. Mula-mula rasakan otot-ototnya aktif dengan menekan seluruh kakinya ke lantai, tulang ekor tekan ke lantai, aktif otot-ototnya, pelan-pelan angkat keningnya, dagunya, pandangannya lurus, dan sekarang mulai dikendurkan otot-ototnya. Ya, ketika ada perubahan ini, sadari juga perasaan, pikiran, batin kita. Mulai mungkin kerasa di panggul dan punggung bawahnya. Jangan lupa merasakan nafas, sentuhan otot perut kita dengan lantai. Ketika tarik, dinding perutnya menekan lantai, dan buang, kendurkan, menjauh dari lantai lagi. Mulai juga rasakan di bahu kita. Cek lagi setiap bagian tubuh kita, jika masih ada tegang, dikendurkan, dirilekskan, and stay. Sekarang ada saatnya kita untuk lebih melihat ke dalam sisi esoteris kita, pikiran, perasaan. Cek lehernya, rahangnya, kening, pelipis. Oke, sekarang perhatikan telapak tangannya. Telapak tangannya dimajukan, diluruskan, sehingga ya, sikunya lurus, dadanya lebih terangkat. Rasakan di punggung bawahnya. Rasakan tadi di jalur meridian ginjal, di telapak kaki bagian atas, sepanjang tulang kering, paha, panggul, punggung bawah, juga tangan. Meridian ginjal ini beririsan juga dengan meridian perut, pencernaan. Ya, kalau melakukan ini, karena akan terasa juga di lengan, dengan naik ke bahu, leher, wajah, ini katanya ini beauty line, jalur kecantikan. Mudah-mudahan melakukan ini, wajahnya lebih kinclong. Oke, pelan-pelan, masih dalam keadaan rileks otot-ototnya, dikendurkan, tekuk lututnya, sehingga telapak kaki menghadap ke atas, akan lebih terasa lagi di paha depan dan di punggung bawah.
Nah, ini juga berdampak pada kesehatan ginjalnya. Terus bertahan di posisi ini hubungan ginjal dengan kualitas batin ini berhubungan dengan kecemasan. Jadi kalau ada orang problem ginjal biasanya ini ada kecemasan, ketakutan, ketidakpercayaan diri. Ya mudah-mudahan dengan melatih ini kita bisa lebih meningkatkan kepercayaan diri kita karena ini menyehatkan ginjalnya. Ini juga yang saya dapat dari Chinese Medicine, TCM, seni pengobatan dari Tiongkok. Oke, pelan-pelan diturunkan kakinya. Pelan-pelan pindahkan keningnya ke lantai. Dan rileks di sini. Letakkan kening di telapak tangan bertumpuk. Letakkan di punggung telapak tangannya, rileks. Rasakan perbedaannya ketika sedang dalam pause dan rileks sekarang, khususnya di punggung bawahnya. Pelan-pelan kita menuju transisi. Ya, letakkan tangannya di samping dada seperti biasa kita melakukan kobra. Ya, seperti kobra, aktif dulu otot-ototnya, dekatkan sikunya ke pinggang. Aktif otot-ototnya seluruh kaki, pelan-pelan tarik nafas, angkat keningnya, bahunya, dadanya. Angkat otot perutnya dari lantai, dan menuju child pose, ibu jari bertemu, lututnya lebih dibuka, dorong panggungnya ke tumit, ke lantai belakang, stres tangannya ke depan, tapi kali ini ya rilekskan sikunya ke lantai, rileks dulu. Rileks dulu, child pose, mulai kendurkan punggung bawahnya, bahunya, lengannya. Pelan-pelan, bawa telapak tangannya mendekat ke arah samping dada, tangannya telapak tangan ke lantai, pelan-pelan angkat kepalanya, bahunya, dadanya, kembali seperti thunderbolt pose. Sekarang maju kaki kanannya ke depan, ya tangannya di lantai, maju telapak kaki kanannya ke depan, letakkan di samping luar ya telapak tangannya. Ya. Tahan sebelah sini. Ya, biarkan tubuh kita mengikuti gravitasi, biarkan mengikuti gravitasi ke arah lantai, dan angkat dadanya, angkat keningnya. Sekarang pelan-pelan geser sedikit telapak tangan kirinya ke arah tengah, ya. Telapak kaki kanannya sedikit diputar keluar, tangan kanannya gunakan untuk mendorong ke samping luar, sehingga dadanya menghadap ke samping luar.
Ya. Nah, sebentar di sini, jika ada kelintiran, kalau mau lebih terasa lagi, tekuk lutut belakangnya, lutut kirinya, bawa tangan kanannya ke atas dan ke belakang, dan kalau bisa raih telapak kaki kirinya dari belakang, akan lebih terasa di paha depan kirinya. Stay dulu di situ ya. Kalau nggak bisa meraih, nggak apa-apa, di sini saja. Ya. Bertahan pada posisi ini, terus bernafas. Jangan dipaksakan, semampunya. Ini akan membuka di sendi pangkal pahanya, sisi kirinya. Kabarnya ini tempat menyimpan emosi. Jadi kita berusaha untuk merilis emosi juga. Pelan-pelan lepas pegangan di telapak kaki kirinya, turunkan telapak kaki kirinya, kembali ke posisi semula, dan kembali bawa lututnya ya, mendekat, saling mendekat di lantai, rileks di sini, siap untuk posisi ganti posisinya. Sekarang ganti kakinya yang depan, ya, maju kaki kirinya, letakkan di samping luar dari telapak tangannya. Ya, dipanjangkan, ya, drop panggulnya ke lantai, angkat dadanya, angkat wajahnya, rasakan di sisi paha dalam kirinya. Maju telapak kaki kirinya ke depan, letakkan di samping luar telapak tangan. Ya, geser telapak tangan kanannya sedikit ke tengah, di bawah wajahnya. Telapak kakinya digeser sedikit keluar. Gunakan tangan kirinya untuk mendorong paha dalamnya ke sisi kiri. Bahu kanannya dorong ke kiri, bahu dadanya dorong ke depan, ke kiri, bahu kirinya tarik ke belakang, sehingga dadanya menghadap ke samping kiri. Rasakan di quadricep kanan, untuk paha depan kanan, pangkal paha kanan. Ada sedikit twist di sini. Pelan-pelan, untuk lebih terasa, tekuk lutut kanannya, tangan kirinya bawa ke belakang, dari belakang raih telapak kaki kanannya. Ya, kalau sulit meraih telapak kaki kiri kanannya, nggak apa-apa, nggak usah, biarkan di bawah, hanya didorong paha kirinya ke samping kiri, bahu kanannya sedikit digelintir, maju ke depan, bahunya tarik ke belakang. Tahan dulu di situ, terus rasakan apa saja fenomena yang kita rasakan saat ini, termasuk juga ketidaknyamanan. Mungkin akan terasa cengkram-cengkring, ya sadari itu. Ya, gunakanlah kualitas ini untuk kualitas latihan kita, untuk meningkatkan kesadaran kita dengan melihat sisi esoterisnya yang di dalam. Ya, bagaimana pikiran kita aktif, bergerak.
perasaan kita timbul, mungkin ada ketidaknyamanan, sadari itu, and just menyadari dan let it go. Oke, pelan-pelan turunkan kaki yang di belakang, kembali tangannya di lantai, lihat ke bawah. Oke, sekarang letakkan telapak tangan kanannya di sisi, telapak kaki kanannya di sisi dalam telapak tangan kanannya. Maju, seperti lunge, pose lunge. Oke, pelan-pelan, bokongnya dorong ke belakang, sambil pelan-pelan luruskan kaki depannya, terus bawa ke belakang. Akan kerasa di paha depan kanannya. Sementara tubuh bagian atas dari pinggang ke bahu ke kepala rileks, tangan lengannya rileks. Hanya merasakan sensasi yang timbul saat ini. Dan pelan-pelan panggulnya didorong ke depan sehingga telapak kaki kanannya flat. Oke, angkat badannya, tegakkan, biarkan letakkan lengannya di lutut. Relax di sini. Ya. Relax di sini. Biarkan panggulnya, bokongnya ini mengikuti gravitasi ke lantai, sementara tubuh bagian atasnya dari pinggang ke kepala menjauh dari gravitasi sehingga kepala lebih rileks. Akan terasa di pangkal pahanya, bokongnya, dan juga di otot quadricep kirinya, paha depan kirinya. Oke, pelan-pelan, lebih dalam lagi, angkat tangannya keduanya, straight ke atas, pelintir ke kanan, letakkan tangan kirinya di luar lutut paha kanannya, tangan kanannya lingkarkan ke belakang, ya, melingkar ke belakang, dan drop di sini, relax. Biarkan stay dulu di sini. Jadi tubuhnya tegak tapi menghadap ke samping kanan. Relax dulu di situ, ya. Ya. Ya, begitu Ibu Sudar. Oke. Sekarang Mbak Pamelia bisa bertahan sebentar. Relax dulu di sini, kendurkan. Tahan dulu. Tiga, dua, satu, kembali pada posisi semula, pintar ke depan, turunkan kedua telamannya, mundur lutut kanannya, sejarakan dengan lutut kirinya, siap-siap untuk ganti sisinya. Maju kaki kirinya ke depan, letakkan di sisi dalam telapak tangan kirinya. Kalau bisa, lutut kanannya lebih mundur lagi, lebih lebar jaraknya. Pelan-pelan dorong bokongnya ke depan, tegakkan badannya, biarkan rileks di sini. Relax. Terus semakin dipasrahkan sehingga panggulnya mengikuti gravitasi. Sementara tubuh bagian atasnya menjauh dari gravitasi, pinggang, bahu, dadanya. Pelan-pelan tarik nafas, angkat kedua tangannya, stretch ke atas. Rasakan ototnya ini aktif bekerja, dan ketika twist masih bekerja ototnya aktif. Dan pada posisi akhirnya,
Dengan melingkarkan tangan kiri ke belakang, drop panggulnya ke lantai. Sekarang relax, kendurkan otot-otot. Masih ada kelintiran. Ya, oke. Rasakan di otot paha depan kanan, otot quadricep. Juga di pangkal paha dalam paha kirinya, pangkal paha. Ada twist di sini. Stay dulu di situ. Aware atau sadar pada setiap fenomena rasa-rasa yang muncul sensasinya. Amati, kenali, sadari, dan kemudian rilekskan. Kendurkan dan dari itu pelan-pelan kembali. Letakkan tangannya di lantai. Mundur kaki kirinya sejajarkan dengan lutut kanan. Sekarang jari-jari kakinya ditekuk. Pelan-pelan kita menuju transisi ke Yang Yoga, yang di dalam Yin Yoga. Oke, rasakan bahunya. Pelan-pelan buang nafas, dorong panggulnya ke tumit, pandangannya di antara telapak tangannya. Mulai aktifkan otot kaki tangan dengan menekan ke lantai, kuat, seperti dilem. Pelan-pelan angkat lututnya, angkat bokongnya menuju ke seperti downward facing dog. Dibiarkan lututnya ditekuk dulu. Dekatkan dadanya ke arah paha, ke arah celah-celah paha. Dan sini pelan-pelan luruskan lututnya dengan mendorong bokongnya lebih tinggi. Oke, sekarang ya tekuk lutut kanan, tekan tumit kita ke lantai sehingga rasa stretch di seluruh kaki kirinya. Dan pelan-pelan ganti seperti kita mengayuh sepeda atau berjalan. Kembali untuk tujuan melancarkan jalannya chi atau energi. Walk, and walk, and walk. Terus sinkronkan atau selaraskan nafas dan gerakan. Pelan-pelan angkat bokongnya tinggi, biarkan dijinjit tumitnya. Lihat sekarang ke tengah-tengah telapak tangan. Ya, maju kedua kakinya ke depan. Biarkan ditekuk kedua lututnya. Ya, bahu, leher, kepala dirilekskan serileks mungkin, sepasrah mungkin. Relax, relax, relax. Biarkan ditekuk lututnya. Dan pelan-pelan angkat badannya seruas demi seruas, tulang punggungnya. Tarik, 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 tarik. Bahu, lengan dalam keadaan rileks. Sampai tegak. Ya, angkat bahunya ke kuping, putar ke belakang dan turunkan. Seperti Tadasana, berdiri tegak, rileks di sini. Ibu, Bapak-Bapak, mungkin saya demonstrasikan dulu satu rangkaian gerakan ya, yang di dalam Yin Yoga. Ini namanya seri atau flow dari Flying Dragon. Ini akan panas badannya, mungkin bisa gendrobios, siap-siap, tapi lihat dulu ya. Jadi
Saya demonstrasikan dulu rangkaian gerakannya. Flying Dragon. Oke. Ini satu sisi ya. Berdiri, berdekatan telapak kakinya, jangan diikuti dulu, lihat dulu. Satu sisi, ya, tekuk kedua lututnya, rendahkan bokongnya, pelan-pelan angkat tangannya, dan disilangkan. Tarik nafas di sini, ya seperti mau burung, ya, dragon mau terbang, ya mundur kaki kanannya, tangan di lantai, letakkan tangan kiri kanannya di lantai, pelan-pelan tarik nafas, angkat tangan kirinya. Tarik nafas, lihat ke atas, buang nafas, lanjutkan, flow, turunkan tangan kirinya, ya, tendang kaki kirinya ke atas, relax dog, tarik nafas, ya, maju kaki kiri ke depan, ini namanya fly to other world, angkat tangan kanannya, bawa ke dunia lain, fly to other world. Jadi sekarang menghadap ke belakang, letakkan tangan kiri di lantai, angkat tangan kanannya dari samping ke atas, tarik nafas, ya turunkan, buang nafas, angkat tangan kaki kanannya, ini namanya needling, ya bawa kaki kanannya ke samping kiri, turunkan tubuhnya, pelan-pelan, ya dorong bokongnya ke langit-langit, mulai ekor ke langit, supaya tangan kirinya ke belakang. Buang nafas, lihat ke bawah, turunkan tangan kirinya, tendang lagi kaki kanannya ke atas, relax dog, maju kaki kanan ke depan, dan terbang lagi, dan matchlock. Itu satu sisi. Jangan lupa, rasakan badan kita, tubuh kita, ini biasanya suhu tubuh akan meningkat, panas. Seperti sifat yang itu satu sisi, ganti sisinya. Sekarang tekuk lutut kanan, angkat lutut kirinya lebih tinggi, silangkan tangan di depan dada, ya kepakkan sayapnya, ya mundur kaki kirinya, letakkan tangan kiri di lantai, angkat tangan kanannya, tangannya ke atas, turunkan tangan kanan, buang nafas, tendang kaki kanannya, relax dog ke atas, maju ke depan, buang. Terus terbang ke dunia lain, fly to other world. Angkat tangan kirinya, ya angkat tangan kanannya, buang, turunkan. Angkat tangan kirinya ke atas, panahnya ke atas, tarik nafas, turunkan, buang nafas, tendang, relax dog, kakinya ke atas, dan masukkan ke bawah ketiak kanan, ke samping, dan angkat bokongnya, stretch ke atas, buang nafas, turunkan, tendang lagi ke atas, kaki kirinya, maju ke depan, buang, terbang, dan menclok. Itu dua sisi. Jadi kembalinya ke posisi semula. Sampai sini cukup jelas. Jadi rasakan badan kita siap-siap, handuknya mungkin akan gembrogos. Mari kita praktekkan yang in-win yoga. Oke, berdiri di depan matrasnya, sejajarkan kedua telapak kakinya. Atur dulu nafasnya, perhatikan nafasnya masuk dan keluar. Setelah relatif relax tubuhnya, siap-siap, tekuk kedua lututnya, rendahkan bokongnya, ya buka telangannya ke samping, silangkan di depan dada, angkat lutut kanannya ke arah dada. Tangannya bersilang di depan dada, mundur kaki kanannya ke belakang, letakkan tangan kiri kanannya ke lantai, pelan-pelan angkat tangan kirinya ke atas, pandangannya ke atas, tarik nafas. Buang nafas, turunkan, buang. Tendang kaki kirinya ke langit-langit, relax dog, maju ke depan, step forward. Oke, sekarang terbang ke dunia lain, angkat tangan kanannya, bawa ke belakang. Oke, ikuti tangan kirinya ke atas, buang nafas, menghadap ke belakang, turunkan tangan kirinya ke lantai, angkat tangan kanannya dari samping, lihat ke atas, tarik nafas.
buang, turunkan, buang nafas, turunkan tangannya, tendang kaki kanannya ke langit-langit, tarik, buang nafas, bawa ke samping kiri, ke bawah ketiak, stres kaki kiri kanannya ke samping kiri, turunkan tubuh kirinya, dorong bokongnya ke langit-langit, angkat tangan kirinya, melampaui ke kepala, ke belakang, buang nafas, turunkan tangan kirinya, lihat ke bawah, tendang kaki kanannya ke langit-langit, relax dog, maju kaki kanannya ke depan, buang nafas, siap terbang, tepakin sayapnya, dan ikuti kirinya, dan turunkan menstrok. Itu satu sisi. Cek suhu tubuh kita lebih hangat. Siap-siap untuk sisi satunya, sisi kiri. Pelan-pelan, tekuk kedua lututnya, rendahkan bokongnya, kepak sayapnya ke samping, lebarkan seperti burung mau terbang. Angkat lutut kirinya, silangkan tangan kiri depan dada, mundur kaki kirinya ke belakang, lebarkan sayapnya, turunkan tangan kiri ke lantai, angkat tangan kanannya, pandangannya ke atas, tarik nafas. Turunkan tangan kanannya, lihat ke bawah, tendang kaki kanan ke langit-langit, stretch ke atas, relax dog, maju kaki kanan ke depan, ke tengah-tengah telapak tangannya. Angkat tangan kirinya ke atas, balik arah ke belakang, kembali ke semula, angkat tangan kanannya, turunkan ke lantai, pelan-pelan tarik nafas, angkat tangan kirinya ke atas, tarik nafas, pandangannya ke atas, tarik. Turunkan tangan kirinya, lihat ke bawah, tendang kaki kirinya ke langit-langit, relax dog. Ya, needling, masukkan tangan kaki kirinya ke samping kanan, ke bawah ketiak, stretch ke samping. Turunkan tumit kanan ke lantai, kaki kanannya flat, dorong bokong ke langit-langit. Stretch tangannya ke belakang kepala, stretch. Turunkan tangan kanannya, lihat ke bawah. Ambil kaki kirinya, tendang ke langit-langit, tarik nafas, maju kiri ke depan, buang. Dan terbang seperti mempakin sayap dan burungnya menclok. Lihat di sini. Bisa tutup mata sebentar, rasakan setiap fenomena yang kita rasakan real saat ini. Mungkin badan kita sekarang lebih hangat, lebih panas. Degup jantung kita mungkin lebih meningkat. Kita ulangi satu putaran lagi. Oke, siap? Satu putaran lagi. Kita evaluasi setelah ini. Pelan-pelan, tekuk lututnya, rendahkan bokongnya, silangkan tangannya di depan dada, kepakin sayapnya ke samping, tarik nafas, mundur kaki kanan ke belakang. Tangan kanan di lantai, angkat tangan kiri dari samping, tarik nafas, angkat, lihat ke atas. Turunkan kakinya, tendang kaki kirinya ke langit-langit, relax dog, maju kaki kiri ke depan, buang nafas. Terbang ke dunia lain, angkat tangan kanannya, bawa ke belakang. Ya, sekarang menghadap ke belakang, turunkan tangan kirinya ke lantai, angkat tangan kanannya dari samping, lihat ke atas, tarik nafas. Ya, turunkan, tendang kaki kanannya ke langit-langit, relax dog, ya, straight ke samping kanan, samping kiri, bawah ketiak, ya, turunkan tumit kiri, dorong bokongnya ke langit-langit, angkat tangannya, bawa ke belakang kepala, buang nafas, lihat bawah, turunkan tangan kirinya, tendang kaki kanan ke langit-langit, tarik nafas, maju kaki kanan ke depan, buang, dan terbang, kepakin sayapnya, dan turun menclok. Lihat dulu di sini. Satu sisi di kanan, sekarang ganti kaki kirinya yang bekerja, yang aktif. Sekarang tekuk kedua lututnya, rendahkan bokongnya, silangkan tangan kiri depan dada,
angkat lutut kirinya ke arah dada, kepakin ke samping, mundur kaki kirinya ke belakang. Turunkan kaki ke lantai, angkat tangan kanannya, tarik nafas, turunkan, tendang kaki kanannya ke langit-langit, relax dok, maju melangkah ke depan, ya, dan terbang ke dunia lain. Angkat tangan kirinya, bawa ke belakang, menghadap ke belakang, angkat tangan kanannya, turunkan ke lantai, buang. Angkat tangan kirinya dari samping, lihat ke atas, turunkan, tendang kaki kirinya ke langit-langit, middling, bawa ke samping kanan, ke bawah ketiak, stretch. Dorong bokongnya, angkat tangan kanannya, bawa ke belakang kepala, tarik nafas, lihat ke bawah, turunkan tangannya, lagi tendang kaki kirinya ke langit-langit, maju ke depan, angkat, seperti burung terbang, dan kemudian hinggap, turunkan. Relax di sini. Relax di sini. Relax, relax. Kembali rasakan suhu tubuh kita atau apapun fenomena yang kita rasakan, biasanya tubuh akan lebih hangat, lebih panas, menggrobios. Ini Manovi mulai lap-lap. Ya, biasanya memang begitu. Sadar ini. Sekarang silakan duduk lagi. Bisa duduk bersila atau bertumbuh di lutut. Yang penting sekarang kita sadarkan diri kita sendiri, apapun fenomena yang kita rasakan. Bisa bertumbuh di lutut atau bersila, tapi usahakan tegak badannya. Sekarang untuk wrap up-nya, energi ini yang baru saja kita terpakai dikembalikan, dimampatkan, dia lebih bekerja. Kita lakukan alternate nostril breathing, ya, tegak badannya, siapkan tangannya. Ini ada dua alternatif, bisa letakkan ujung telunjuk dan jari tengahnya di titik antara dua alis mata. Nanti ibu jari nutup hidung satu, jari manis kelingking nutup hidung satunya, lakukan secara bergantian. Atau ditekuk kedua lutut, jari telunjuk dan jari tengahnya, jadi gini, ya, lakukan bergantian. Siapkan tangannya, silakan yang paling cocok, paling nyaman dipilih. Pelan-pelan, tarik nafas, buang, habiskan dari dua lubang hidung. Siapkan tangannya, tutup lubang hidung kanan, masuk dari kiri, tutup kiri, buang kanan. Masuk kanan dalam, tutup kanan, buang kiri, habis. Masuk kiri dalam, tutup kiri, buang kanan, sedikit ditundukkan dagunya ke arah dada, masuk kanan, tutup kanan, buang kiri, habis. Masuk kiri dalam, tutup kiri, buang kanan, habis. Masuk kanan dalam, tutup kanan, buang kiri, habis. Masuk kiri dalam, tutup kiri, buang kanan. Masuk kanan dalam, sadari nafas yang masuk. Sampai titik terakhir, tarik nafas. Dan sadari ada jeda di situ dan sebelum buang nafas dari sisi satunya. Terus lakukan sendiri, sesuaikan dengan ritme irama nafas kita sendiri. Lakukan semakin pelan, semakin lembut. Terus semakin pelan, semakin lembut. Dengan terus menjaga punggungnya tetap tegak.
Ya, sadari atau rasakan ketika udara menyentuh lubang hidung, masuk ke dalam, dan sampai titik terakhir tarik nafas, dan sebelum buang nafas dari sisi satunya. Jadi pikiran kita terkoneksi dengan tubuh kita sendiri saat ini, dengan nafas sebagai jangkar atau penghubung antara conscious, kesadaran kita dengan tubuh kita. Setelah tarik nafas dari kanan, tutup keduanya dan buang nafas dari kiri. Pelan-pelan turunkan tangannya dan relax dulu di sini. Kembali sadari fenomena yang kita rasakan real saat ini. Tadi yang tubuhnya hangat, panas, pelan-pelan menuju ke pendinginan. Ada perubahan ini, sadari. Juga demikian juga pikiran dengan nafas lebih ritmis, pikiran akan lebih tenang biasanya. Baik, dulu sejenak di sini. Sekarang kembali duduk bersila, kalau bisa ya, satu tumitnya ini ada di perineum, ya, perineum antara titik antara anus dan seks organnya, ya, kalau bisa, dan di ya, sini. Posisi tangan bisa dipilih yang paling nyaman, bisa seperti begini, kita seperti memeluk pohon, sehingga pohonnya ditekap, kita bersandar di pohon. Sekarang kita amati pikiran kita dan mind kita, selain pikiran juga rasa, perasaan, dan tanggapan batin kita terhadap objek yang masuk lewat indera kita. Kita belajar duduk hening. Pertama kita angkat dulu bahunya ke arah telinga, putar ke belakang dan turunkan menjauh dari kuping. Oke. Ya, setelah sadar posisi kita saat ini, sosok kita sendiri, pelan-pelan tutup matanya. Sekarang bawa seluruh kesadaran kita pada daerah segitiga. Lubang hidung masuk, lubang hidung dalam, bibir atas sebagai landasan, dan biarkan ada di lubang hidung. Perhatikan nafas yang masuk dan keluar secara pasif. Tarik, ada jeda sebelum buang nafas, dan juga sadari ketika buang nafas. Sadari terus nafas yang masuk dan keluar.
Sekarang bawa seluruh perhatian kita pada ubun-ubun kepala atas. Rasakan dan sadari sensasi yang timbul di kulit kepala kita. Mungkin ada rasa seperti berputar-putar atau hangat. Atau gatal. Atau rasanya seperti semut berjalan. Sadari tanpa menilai, tanpa menolak atau menggenggamnya. Just as it is. Hanya menyadari sebagaimana apa adanya. Kemudian pelan-pelan gerakan pikiran kita dari kepala ke kaki untuk bagian depan tubuh. Rasakan keningnya. Kalau sulit merasakan keningnya, bisa gunakan tangannya, lengannya untuk menyentuh ke keningnya. Ya, kita bisa merasakan kening kita sendiri. Mata kiri, mata kanan, pipi kanan, pipi kiri. Terus rasakan setiap bagian tubuh kita sendiri, inci demi inci. Sehingga pikiran kita tetap terkoneksi dengan tubuh, bagian-bagian tubuh kita sendiri saat ini, di sini. Jadi pikiran tidak menggelambiar ke tempat lain, ke daerah lain, ke suasana lain, hanya di tubuh kita sendiri saat ini. Leher, bahu kiri, bahu kanan, dada kanan, dada kiri, diafragma, perut. Terus rasakan setiap bagian tubuh kita dan terus bergerak, tidak berhenti pada satu tempat dan satu sensasi. Tidak menggenggam, karena kita senang, nikmat, biarkan karena itu sifatnya tidak abadi, terus bergerak. Atau juga kita tidak menolak jika kita ada rasa ketidaknyamanan, sakit, atau ada keluhan, hanya menyadari. Kalau sudah sampai kaki, pelan-pelan bergerak ke atas lewat belakang tubuh. Rasakan tumitnya, ankle, betis, lutut belakang, paha belakang, bokongnya, punggung bawah, punggung tengah, punggung atas, leher belakang, kepala belakang, dan kembali ke kepala atas. Kembali rasakan sensasi yang kita rasakan di ubun-ubun. Pelan-pelan seperti kita siram dari atas ke bawah, bersama nafas yang keluar, seolah kita buang semua stres, sakit, dan kesedihan. Buang, buang, buang.
rasakan bahunya turun ke siku, siku ke lantai, tanpa drop bahu dan dada kita dari sikunya, tekuk lengannya, satukan telapak tangan di depan dada, prayer pose, dan pelan-pelan tundukkan kening ke arah jari-jari tangan. Rasakan leher belakangnya lebih rileks, pikiran kita lebih tenang, seperti kita memberi hormat pada usaha kita sendiri ataupun pada sesuatu yang lebih besar dari kita. Pelan-pelan dengan lembut buka matanya, angkat kembali, dan gosokkan telapak tangannya. Dan rasakan sentuhan kulit ke kulit kita sendiri dengan menggosokkan lehernya. Mulai kita mengenali diri kita sendiri dengan sentuhan kulit ke kulit kita. Rasakan hangatnya. Gosokkan lagi. Sekarang ya bisa letakkan di pipi atau wajahnya. Rasakan hangatnya. Ya, ini menimbulkan rasa elektrik dan diusapkan pada jarum jam dan kemudian berlawanan. Kabarnya dengan hangatnya ini, menggosokkan ini bisa menghilangkan atau mengganti sel-sel yang telah mati. Gosokkan lagi, sekarang letakkan satu tangan di dada, satu tangannya di perut. Kembali rasakan sentuhan, merasakan tubuh ini menubuh, seperti kita peluk diri kita sendiri. Pada tangan yang di dada, kita bisa ucapkan terima kasih pada organ pernafasan, jantung, paru-paru yang ada di toraks ini. Juga tangan yang di perut, kita ucapkan terima kasih pada organ pencernaan, sehingga kita bisa mendigest, mencerna makanan, minuman yang masuk sebagai sumber-sumber energi kita hidup. Baik yang gas sifatnya dari nafas atau juga dari makanan minuman yang diolah di sistem pencernaan. Rasakan keterhubungan dengan diri kita sendiri, dengan tubuh, pikiran, dan batin. Sayangi tubuh kita ini, diri kita, mengenali. Dan selesai. Terima kasih. Ya, itu tadi icip-icip yin yang yoga. Silakan di open mic kalau ada yang akan ditanyakan atau dibahas, ada yang kurang jelas. Oke, sebentar. Saya. Baik, terima kasih sekali Mas Yudi. Ya. Lumayan anget-anget, panas agak-agak gobios ini tadi. Terus tapi pendinginannya juga wah sip, mantep tenan. Baik. Lebih apa? Frekuensinya lebih ditambah, sekuensinya ditambah, rotasinya gitu. Oh ya, oke. Tadi kan juga sudah di apa namanya ada recordingnya ya, nanti kita bisa lihat di YouTube untuk bisa latihan sendiri. Baik. Oke. Teman-teman silahkan jika ada yang ingin ditanyakan bisa secara langsung raise hand, jangan lupa, atau dituliskan di kolom chat ya. Monggo. Langsung saja mau raise hand dan langsung di unmute silahkan, atau tuliskan di chat ini. Ini sambil saya baca. Oke, terima kasih latihan pagi ini Pak Yudi dari Mbak Reta. Di rumah lagi bising suara bor listrik, jadi saya mau ngulang nanti dengan videonya. Oke, sip Mbak Reta. Nggak cukup latihan kalau seperti begini ya. Ya. Harus diulang ini memang. Nah, nanti pas itu ya Desember bisa dipraktekkan ini di
Oh iya, ini Mas Tatah ini nanti yang mengordinasikan. Oke, ini luar biasa. Makasih Mbak Tia ini, Mbak Tia and husband. Makasih Mas Yudi, sensasi dragonfly luar biasa. Oke, terima kasih Mas Yudi, sensasinya luar biasa. Sip, sip, sip. Monggo teman-teman ada yang mungkin ingin bertanya, silahkan raise hand langsung atau tuliskan di sini ya. Langsung saja, silahkan. Ini sambil saya baca, terima kasih banyak Pak Yudi, Ibu co-host, izin pamit saya ya Ibu co-hostnya, atau Mbak Ita. Lalu semoga Desember bisa gabung di Jogja, Mbak Tia. Oke, terima kasih banyak. Silahkan monggo teman-teman yang ingin tadi mungkin ada yang yang kurang jelas gerakannya atau mungkin ada sensasi yang berbeda atau gimana gitu bisa ditanyakan kepada Mas Yudi di sini secara langsung. Silahkan. Atau mungkin ada sensasinya luar biasa. Oke, wah ini semuanya rata-rata ini sensasional. Sensasional. Bisa merasakan itu. Kan coba bayangkan kalau teman-teman ada rasa kebas gitu, otot sarafnya nggak bisa terasa disentuh pun, kan repot ya. Itu tanda nggak jalan saraf, otot-ototnya nggak bekerja di situ. Nah, dengan merasakan ini harus bersyukur bisa merasakan itu sensasinya. Apapun sensasinya, baik yang nyaman atau tidak nyaman. Karena dua sisi ini ada di diri kita sini, nggak bisa di neglect, tidak bisa enyahkan, karena ada di hadir diri kita. Jadi jangan hanya mengharapkan yang enak-enak aja. Oke. Jadi semuanya dinikmati ya. Oh iya. Sesuatunya berpasangan ya Mas. Nah, iya. Punya hanya satu, menyadari itu. Malam gelap, siang terang, ya dari diri kita ada sakit, kadang-kadang sehat, tapi kadang-kadang kita sakit juga. Jadi ya kadang-kadang ketika sakit itu juga sebagai turning point untuk kembali ya bangkit. Ya. Mantap. Nih Mbak Ita ada yang ditanyakan mungkin? Biasanya Mbak Ita bertanya, biasanya gini Mbak Ita. Resennya langsung gini. Ya, itu tadi soalnya apa ya yang Dragonfly. Oh, enak banget kayaknya ya. Cuman tadi gerakannya saya kan artinya belum tahu persisnya yang benar seperti apa, ya saya kira-kira saja. Maksudnya kalau betul tadi pasti enak banget. Kayaknya lihat enak gitu, tapi belum bisa. Itu tadi walaupun saya ada pakai pendingin ini jadi keringetan juga. Iya. Iya, tadi mungkin ada ya, sempat saya lihat juga mungkin ada yang minta kameranya agak diturunkan, tapi kan Mas Yudi lagi memperagakan, jadi barangkali tidak bisa melihat. Sayang juga. Tapi memang enak yang flow tadi itu langsung anget badannya, gembrobios ya Mbak Ita ya. Mesti harus ngajak Mbak Yudi Pak Mas. Mbak Yudinya ya seperti BOD, wah, semua ada asisten. Tadi ada asisten ini. Oke, ini siapa ini? Yin dan Yin yang yoga, dua sisi yang wajib dinikmati dengan kesadaran penuh. Matur suwun Mas Yudi, Mbak Rosana, Mas Fatah dan semuanya. Salam Dragonfly. Oke, salam Dragonfly. Salam Dragonfly. Oke. Monggo teman-teman, adakah yang ingin ditanyakan atau barangkali Mas Yudi, Mas Fatah ingin ada yang disampaikan dengan latihan kita ini tadi? Ini tadi hanya salah satu dari sequence yang di dalam Yin Yoga. Ada sequence yang lain, flow juga, tapi semuanya juga bisa dimaknai sebagai kita untuk
mengaktifkan dua sisi itu. Jadi satu sisi kita perlu mengencangkan otot-otot, menguatkan, tapi satu sisi kita juga perlu tidak tegang-tegang, kan nggak enak pas tegang terus gitu ya. Ya ada yang perlu dikendurkan otot-ototnya. Seperti juga kalau kita sedikit soal agak filosofis, di dalam Yoga Sutra ada ini di Yoga Sutra Sadhana Samadhipada di nomor 12 itu perlunya kita ada melihat perjalanan spiritual kita, ada satu sisi perlu namanya abhyasa, kita praktekkan, praktis seperti tadi kita praktek ini, seperti juga kita umumnya praktek yoga yang aktif dinamis, tapi juga ada namanya satu pasangan lagi vairagya, artinya detachment. Ya, latihan yin yoga awal-awal itu tadi kita mengendorkan otot-otot sebagai wujud dari penjabaran itu, detachment itu. Ya, tapi juga kita perlu latihan ya aktif dinamis, tapi setelah itu kita ya dipasrahkan. Detach. Ya, gitu. Makanya kita perlu dua sisi ini. Sekali-kali kita perlu yang dikendur-kendurkan. Jadi tidak. Mas Tata barangkali ada yang mau ditambahkan ini tadi penjelasan dari Mas Yudi melengkapi. Oh, kalau saya malah mau nanya ini soalnya yin yang yoga itu kan termasuk kreasi ya, kreasi. Jadi menyatukan yang dari India dan yang dari Tiongkok. Persis ya. Nah, itu hubungannya gimana itu Mas? Nah, that's a good question. Bagus sekali. Ini ya gini. Kalau kita lihat yoga yang klasik, hatha yoga dan sebagainya, ini kan dasarnya dari Vedic gitu ya. Ya. Beda Vedic. Ini tradisi India. Sumbernya itu tadi antara lain Yoga Sutra Patanjali dan sebagainya. Bhagavad Gita juga dari sana. Nah, satu sisi ini ada namanya Taoism dari Tiongkok, dari Cina ini. Ini ada antara lain referensinya nih buku Yellow Emperor, ya seni pengobatan Cina gitu ya. Nah ini dua bonggol besar ini, satu ini, nah ini jadinya Yin Yoga. Ya jadi dua ini, gitu. Nah itu Yin Yoga begitu. Begitu Mas Farah. Ya. Jadi kalau kita, nggak apa-apa, sedikit saya ada tambahkan ya. Ya. Monggo. Tapi saya perlu lihatkan ininya. Ya. Ini tadi kita sedikit praktekkan ini, udah nggak kelihatan ya. Ya ini aliran meridian. Ya kalau di India kan kita kenal dengan cakra-cakra gitu. Ini ada juga ya. Aliran mirip ini antara lain meridiannya ini ya. Ini contoh garis meridiannya. Nah, kalau teman-teman ikut akupunktur itu biasanya titik yang ditusuk itu di jalur meridian itu. Nah, ingat kan kalau dalam pengobatan Chinese medicine ini, keluhan itu adalah karena energi stuck di satu tempat. Makanya itu ditekan atau ditusuk itu sehingga yang merengtol itu tadi sehingga stuck energinya sehingga jalan lagi energinya. Itu akupunktur. Nah, dengan melakukan postur-postur tadi sebenarnya kita akan kerasa di titik-titik itu seperti titik akupunktur. Oh iya. Nah, sekarang ini tadi. Ini mungkin nggak terbaca ya dari situ ya, nggak terlihat. Ini ada mengenal unsur-unsur ya, ada kayu, api, tanah, metal, air. Ya, ini organ ini tadi ya kita tadi mempraktekkan jalur antara lain jalur ginjal. Ini ada ginjal itu kualitasnya ya ada di kandung kemih ya, telinga. Ya,
tentang tadi kualitas fungsi ginjal kalau dalam pengelitian tradisional Cina ini untuk kualitasnya ketakutan. Jadi kalau orang takut, nggak pede, ini ada hubungannya biasanya ginjalnya ini ada kurang sehat lah katakanlah. Ya kita dengan melatih ini tadi karena untuk tujuan untuk menyehatkan ginjal itu. Ini salah satu ininya unsurnya gitu. Begitulah. Tapi tadi banyak gerakannya lain dan flow-nya berbeda-beda, banyak jenis flow-nya. Nanti kita praktekannya di lain kesempatan. Iya. Jadi jangan ini bosan tadi kita kalau juga nanti kita minta Mas Yudi ini bersama Kagama Yoga lagi gitu. Karena masih banyak yang harus Ya, ini pelajari ya. prinsipnya ini. Sayang saya nggak bisa tampilkan ini. Saya bisa sharing. Ya. Iya. Oke, jadi tadi kita prinsipnya seperti memijat-mijat diri kita sendiri supaya energinya bisa lancar semuanya di segala titik ya Mas Yudi ya. Akupunktur tanpa needle tanpa jarum. Di akupunktur tanpa jarum, tanpa disetrum gitu. Karena energinya lebih lancar. Energinya lebih lancar. Sip. Monggo teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut tadi berdasarkan pertanyaan Mas Fatah misalnya atau Mbak Ita tadi ya yang bertanya, atau mungkin ada pertanyaan sendiri silahkan disampaikan. Monggo. Ini ada dari buku Sawuk Matur Nuwun, menikmati gerakannya agak sulit untuk yang terakhir, mirip Surya Namaskara. Oke, izin live. Ya. Maskarnya Ini Mas Yudi tadi itu memang mungkin karena kameranya kurang menunduk jadi agak kesulitan bagi teman-teman untuk mengikuti. Barangkali apakah mungkin kalau misalnya ditunjukkan lagi sekarang flow-nya itu seperti apa dengan kamera yang lebih pas? Ya, ini sekarang kameranya dan ruangannya agak terbatas, nggak maksimal. Oh, oke. Bisa di Google aja Yin Yoga flow itu tadi. Oke. Ya. Oke, flow. Sudah ada itu dari yang mengeluarkan guru saya belajar dari yang menemukan Yin Yoga ini, yang mengembangkan Paul Grilly. Ya, bisa dari ke search-nya di Paul Grilly ataupun juga Yin Yoga flow tadi itu. Oke. Dragonfly flow itu. Dragonfly flow ya. Flow-nya Dragonfly. Oke, sip. Nanti Terus ini lagi, satu lagi. Nanti kita ulangi lagi kapan-kapan Mas Yudi datang lagi ke Nusantara Beryoga bersama Kagama ini. Mengulang Dragonfly-nya itu tadi. Ya, boleh dengan senang hati. Soalnya enak, tenang. Sebetulnya rencananya saya akan ke tempat Mbak Ningrum, itu ruangannya lebih asik, itu akan lebih leluasa. Cuman tadi ya hujan, jadi nggak jadi. Ya ini hujan di mana-mana. Saya di Malang ini juga. Iya. Dengan senang hati kalau saya bisa sharing lagi. Iya, karena asik banget gitu yang flow gitu. Rasanya enak gitu. Jadi tadi juga sama saya juga mengira-ngira ini kayak apa ya? Belum hafal gerakannya jadi. Sip. Mantap. Mohon linknya Dragonfly. Oke, nanti akan dicarikan sama Mas Fatah. Silakan itu. Nanti akan di-share di Kagama Yoga ya, di grup Kagama Yoga dan juga mungkin di grup yang di Facebook ya Mas Fatah ya. Ya, nanti yang Dragonfly. Kita nanti cari, insya Allah akan banyak sekali ya. Iya. Dicari bareng-bareng nanti siapa yang nemu duluan. Gitu. Siap. Oke, baik teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin bisa kita tutup ya. Monggo Mas Fatah atau mungkin Mas Yudi atau beliau deh, silahkan memberikan penutupnya. Kesimpulan dari latihan. Seperti bikin seminar aja. Iya. Kami seminar. Biasa aja. Kami webinar. Terima kasih Mas Yudi. Ya, terima kasih juga. Waktunya. Ya. Kita ya.
Iya. Iya Mas. Nanti ditunggu tahun depan Mas di Bali lagi. Iya, oke. Senang hati. Mudah-mudahan dan Pasariga Festival. Oke. Baik. Pak, Bang. Sama satu lagi Mas Fatah, ingat itu kaos ya. Oh ya, Disegerakan gitu. Boleh diumumkan sekarang biar nggak lupa ya. oke. Kalau